Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Alhamdulillah di episode kali ini bisa silaturahmi ke alumni yang emang basis gue, Perumpung. Nah, ini di sini bertepatan dengan 40 hari ya Om. Ya, 40 hari orang tuanya dari Bang Ade di daerah Lubang Buaya. Nah, di sini silaturahmi ini emang bakalan terus ya Bang ya. Bakalan terus kita jalin. Nah, di khususnya basis 42 Perumpung. Nah, kita pada pastinya pada pengen kenal nih sama abang-abang kita, terutama untuk anak-anak milenial nih Bang, yang baru-baru sekolah ya kan. Kita dengerin cerita-ceritanya di zaman-zaman itu supaya nggak terulang lagi di masa yang akan datang. Nih, kita mulai dari Bang Kutil. Saya mau perkenalkan diri Bang Kutil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama sebenarnya Yuris dari orang tua, nama panggilan yang di anak-anak Bang Kutil. Oh, Bang Kutil, angkatan 98 ya? Angkatan 95 98. Oh iya. Kalau jurusan masih inget gak nih Om? Oh, jurusan dulu listrik. Nah, Listrik. Iya. Oh, listrik. Listrik L4 ya. Oke. Kita bisa bergeser kali ke Om Tenggo nih. Om Tenggo bisa dikenalin Om Tenggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kenceng ngomong gitu, biar ganteng. Ane Tenggo 42, nama sebenarnya sih Tangguh, cuman anak-anak sering manggil Tenggo 42. Ya, basis Selitan. Ya itu aja sih. Kalau untuk jurusan Om di Tubun Om? Tubun listrik 2. Listrik ya? Iya, listrik 2. Rata listrik nih. Tahun 95 98. Sama satu angkatan. Iya. Bisa bergeser ke Om Ade yang punya rumah, yang punya hajat di sini nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade, tapi biasa dipanggil kalau di 42 kadang Ade, kadang Luboy. Kalau di 45 Adel. Ya kan, tergantung orang mau manggilnya dah. Beda-beda Ya kan. Kalau masalah jurusan di Tubun dulu cuma dua jurusan, listrik sama mesin. Mesin produksi kalau sebutan dulu mesin produksi mekanik umum. Betul. Nah, jadi aneh di di M4. Ya kan, kalau misalkan anak-anak M4 pada ngelihat mungkin pada tahu dah, pada kenal, ya enggak. Oke. Ya basis sama Tenggo sama Kutil dari 42. Kadang-kadang ke Melayu, kadang-kadang ke 45, ya tergantung dah. Iya. Ya kan? Karena basisnya emang orangnya sedikit, ya enggak? Bener enggak? Betul. Oke, bisa bergeser ke Bang Gudel. Ini Bang Gudel nih angkatan lebih tua ya? Lebih senior nih. Bisa dikenalin Bang Gudel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil kalau waktu di Tubun yang masih aktif dulu Gudel, tapi nama asli Yudi. Kebenaran saya angkatan 95-96. Ya eksis sih basis 42, tapi kadang-kadang ngebantuin anak-anak kampung Melayu yang basisnya 56 karena memang arterinya rada kurang ini gitu loh. Intinya dia minta bantuan dari anak-anak 42. Nah, saya kebenaran juga kalau lagi masih di Tubunnya itu jurusannya M3. Oh, M3. Ya, kurang lebihnya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa geser juga nih ke Om Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ndes, nama panggilan di Tubun, di SD sampai Tubun ya. Nama aslinya Pian Purwanto. Jurusan lulusan 98 ya. Jurusan mesin 1. Seimbang nih posisi ini, mesin ada, listrik ada. Oke. Iya, karena ini kompakan. Waktu itu saya tinggal di Perumpung, lahir di Perumpung. Lahirnya gede di Perumpung. Sekarang di Bekasi. Oh, iya, hijrah kita Bekasi.
Itu aja yang seinfonya. Ya, Terima makasih Bang Des. Bisa lanjut ke Bang PW. Ya, terima kasih Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Heru. Iya. Biasa dipanggil sekolah PW. Oh, Bang PW. Jurusan ya biasa deh, sekelas nih sama Bang Des nih, Gi. M1. Ya gitu aja, makasih. Oke. Ini untuk senior-senior kita udah memperkenalkan dirinya. Ya, mungkin di tahun 98 anak milenial mau tahu nih ceritanya. Apalagi kan di Perumpung itu emang bener-bener dulu waktu itu jarang tuh Bang ya. Pelajar ya. Anak dari basis Perumpung malah dikit ya dulu ya. Sejarahnya. Nah, ini mungkin penggerak nih, salah satu penggerak di tahunan 98 ini yang bikin nama Perumpung naik. Nah, ini kita mulai dari Bang Butil dulu ya. Iya. Bang Butil, dulu kita masih masuk di sekolah lah. Iya, Itu dulu kepala sekolah siapa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Kepala Tahunan 95 98. Palaman. Palaman. Iya, Palaman. Wakilnya Pak Derajat. Wakil Pak Derajat. Oh, Pak Derajat. Pak Derajat. Wakil. Iya, wakil kepala sekolah ada Pak Derajat. Sekaligus dia ketua yayasan. Oh, iya. Ketua yayasan juga. Itu kabarnya gimana? Kalau boleh tahu tuh Om Butil, masih tahu gak kabar dari bahkan guru-guru tuh di Tubun, masih tahu gak kabarnya? Kalau yang Palaman udah almarhum. Udah meninggal. Iya, Pak Wakil Kepala Sekolah Pak Sudrajat juga almarhum juga. Iya. Tapi kalau yang meninggalnya kurang lebih saya mungkin nggak tahu. Mungkin apa Bang Gudel apa gimana? Yang Pak Sugiono meninggal. Pak Sugiono juga meninggal juga ya udah. Bu Manun juga. Suarsono meninggal. Jadi guru bahasa itu Bu Manun dan almarhum juga. Terus siapa lagi? Pak Udah itu aja yang gue tahu. udah itu aja yang Semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah ya Bang ya. Itu Amin, bagaimanapun dia berjasa juga buat ngedidik kita Bang dulu Iya Bang. betul. Kalau nggak ada mereka kita ya namanya guru ya istilahnya kita harus berterima kasih. Oke, nih Bang Butil, kita masuk ke tadi kan di dalam sekolah mungkin Bang Butil sedikit flashback nih kan. Nah itu di rumah dulu waktu sekolah di mana itu Bang Butil? Saya tinggal di Jakarta SMA 48 Minang Ranti. Nah kebetulan saya kalau mau berangkat sekolah itu awalnya saya naik mobil ini nih apa ke AR CH yang ke arah Cilitan. Tapi saya turunnya kadang di Hack. Kalau nggak di Hack Cilitan tuh. Oh itu dari rumah itu yang dimaksud tadi angkot atau apa? Mobil kecil Mobil dulu. kecil ya, mobil kecil. Sebelum ketemu mobil 42 gitu. Iya. Sampai di Hack baru tuh nunggu 42. Iya, sampai Hack kita kadang nongkrong sama Bang Ucok tuh, ketemu Bang Ucok, kadang sama dari orang Bogor tuh, kadang juga nongkrong di situ. Oh, ada Bang dari Bogor. Dari Bogor juga ada. Bangun pasar Minggu ada Luar biasa tuh dari Bogor. Ada satu orang. Dari Kampung Rambutan ada Bang Ambon ya. Ambon. Nama asli Joko, tapi dia kebetulan adik kelas saya. Oh, masih ada kelas waktu itu. Jadi titik kumpul pertama ini Bang Butil startnya dari Hack, ya kan? Jalan tuh dari Hack tuh, set ketemu sama siapa lagi tuh Bang? Teman-teman. Nah kalau dari Hack saya sampai di Pudiskes. Pudiskes itu saya ketemu sama Bang Agus. Bang Agus sama si Pelok tuh yang saya bilang sama si Agus Pelok. Bang Agus Pelok ya. Ketemu tuh sama beliau di situ. Lanjut jalan. Kalau pas kebetulan di Cilitan ketemu sebelum terminal ya, ketemu sama Bang Doer. Kalau dia pas lagi kalau nggak nongkrong di situ, Dia dikasih. kalau nggak di Cilitan. Nah kalau pas sampai Cilitan itu ketemu baru tuh sama
Bang Tenggo, Bang Ade. Bang Ade. Ah. Nah, lalu di situ ada lagi si Seno. Iya. Emang kalau kebetulan saya dari Pinang Ranti itu kebetulan ada kakak kelas nih. Heeh. Tuh si Erwin panggil Gabul. Satu lagi si Dayat. Itu kakak kelas tuh. Iya. Tapi kan kita Jarang eksis dia. berbeda Iya, ini beda haluan lah. Berbeda haluan ya. Kita kelas 1 dia masuk. Saya kelas 1 dia kelas 2. Jadi nggak jarang. Dia kelas 3. Bang Gudel kelas 3 tuh. Jadi pas ketemu di Cilitan, baru tuh kita ngumpul. Udah ada berapa orang kan? Ada Bang Tenggo, ya kan? Ada Bang Ade. Oke, dari Cililitan mungkin kita bisa Bang Tenggo yang jabarin tuh Bang. Dari Cililitan kumpul di Cililitan tuh Bang Tenggo. Iya, Bang. Set. Lanjutnya kemana tuh Bang Tenggo? Kalau dari Cililitan sebenarnya kita kadang apa ya, beda kelas kan, dia biasanya ada yang praktek. Oh iya. Jadi nggak selalu ketemu terus ya. Kadang kalau saya lagi sendiri-sendiri. Nah, kalau dari Cililitan kadang kita langsung jalan. Ya otomatis kalau emang ketemu, ya istilahnya ketemu Batu sandungan dah. batu sandungan. Itu sebenarnya kita dari Cililitan kita lebih diem dulu. Lebih nahan dulu nih. Lebih nahan dulu karena kita emang kalah personil. Iya. Di mana-mana kan kalau personil kan kelihatan. Iya. Kalau ketemu 4-4 itu pasti kita diam dulu sampai kita di perumpung, baru deh kita bisa istilahnya kita nurunin lah. Iya. Jadi sebenarnya di posisi itu bukannya takut ya Bang, lebih kita emang niatnya mau sekolah, lebih cari selamat. Bener. Personil kita tuh nggak sebanyak mungkin yang disebutin. Iya. Sekolah lain itu. Iya. Bukannya takut sebenarnya, bahkan juga pernah ada momen yang pasti dilawan juga itu Bang Gutil Pasti. ya. Nanti kita ceritain. Iya. Itu pokoknya sampai perumpung nih Bang. Iya. Perumpung itu ketemu siapa tuh Bang Tenggo? Kalau perumpung itu kita udah ngumpul banyak deh, udah ngumpul bareng istilahnya personil udah lengkap lah kayak PW, kayak ya Indes, kayak DJ, kayak ya istilahnya kayak dari cerita kayak Bang Kutil, Bang Ade, Api. semuanya itu Apri Anton itu udah pada ngumpul semua. Firaun. Almarhum Firaun salah satunya juga dia basis Kalimalang. Cuman dia sering naik 42. Transit ini. Iya. Kalau dari dia 45, 54, tapi kadang-kadang seringnya dia ada di Penas, Bang Firaun. bener. Bang Firaun. Heeh. Pokoknya di perumpung itu ibarat kata mabes lah. Mabes. Kita dulu. Mabes, iya. Tapi dulunya bagian dibantai itu di perumpung. Iya. Iya bener. Habis. Tapi kan rombongan gue banyak. Gara-gara Bang Kutil ya enggak? Kenalnya gara-gara apa? Buntut pari. Iya, betul. Nah itu nanti bakal kita ceritain tuh buntut pari. Iya. Ya, jadi intinya ya kita nggak mau napik lah, kita mau ngeladenin dulu tapi tahu situasi kan Bang. Iya. Kita mau ngeladenin Mati tapi konyol lah kalau iya dibilang. Kalau itu dibilang orang Benar. benar. berani. Iya. Ya kan? Tapi mati konyol ya jangan. Betul. Gitu. Iya akhirnya mungkin di perumpung itu ketemu lah sama teman-teman yang lain. Bener. Udah lebih seimbang lah bisa dibilang. Nah itu emang bener kita duluannya Bang yang nyampe perumpung ya daripada mereka itu. Kadang-kadang kita nyampe duluan. Kadang-kadang duluan, kadang kita belakangan. Oh gitu. Itu tergantung apa ya? Tergantung bisnya lah. Heeh. 42 jarang. Tergantung bisnya. Kadang-kadang kita kalau mau nyusul ke perumpung nggak ada 42, padahal kita bareng anak BM naik 48 atau naik S501. Kadang-kadang kalau kita emang benar-benar mau nyusul ke perumpung, sebab 42 itu masih jarang bisnya. Udah gitu personilnya kagak. Nah itu dulu 42 itu yang belum tahu tuh Om, itu bis apa Mayasari atau apa kayak 56 modelnya gitu, apa sih dulu? Bis Mayasari sama kayak 56, 42 56 sama itu. Sebenarnya kalau jalur ke dari sekolahan itu ada 3 bis, 505, 56 56 sama 42. Pasar Minggu itu 505.
98 itu baru. Iya. Oh, 98 Baru. termasuk baru ya. lama Patas 13. Nah, itu 13. Dan juga kadang-kadang kita kalau dari Cililitan itu kadang-kadang 13. empat itu kita taikin. Saking kita nggak ngerti, nggak awas mata kita, kadang-kadang 44 kita taikin basis bonser loh. Nah, itu 44 itu kalau boleh tahu tracknya mana itu, Bang? Tracknya dia dari Cililitan ke Pemuda. Iya, pokoknya di depan bonser. Posisi bisnya sama tuh, Bang. Sama, mirip. Apalagi bendera kita samar-samar ya, hitam merah sama hitam oranye. Bener. Set, masuk tuh, cepret. Gimana tuh kejadiannya tuh, Bang? Kalau Kalau nggak awas tuh waktu itu. sebenarnya kalau kita masuk di bonser itu lagi nggak ada personil, mereka itu lagi nggak ada. Oh. Pernah sekali saya naik 44 itu kok anak-anak HTW pada ngeliatin saya kadang-kadang. Dipikir anak Dikira HTW. anak bonser saya. Anak HTW di bawah di Pedati itu di Bonanas itu kadang ngeliatin saya semua. Iya. Nggak tahu saya lihat kok pada ngeliatin semua. Begitu saya turun perumpung kok 44. Pernah itu sekali itu. Saking kita nggak awasnya kan, mobil sama. Jebak ya. Iya. Iya, kalau saya dengar-dengar emang kok banyak juga nih armada-armadanya ya dari zaman-zaman itu. Bahkan yang ke arah Tubun ada P13, 98 ya kan. 505. 505, 501. Wah, itu loh, banyak juga. Sekarang bener-bener udah nggak ada tuh, Bang, jadi bis sejarah tuh. Jadi legenda yang mungkin adik-adik kelas kita tuh nggak tahu. Nggak pernah Kita ngerasain. sebutin juga dia bingung ya kan. Nah, oke, bisa lanjut ke Bang Ade nih, Bang. Aduh. Mungkin punya momen nih dari Perumpung. Iya, pengalaman dari Perumpung sampai Tubun. Kalau dari awal dulu dah. Dari awal. Boleh, Kalau boleh. dari hack nih kadang-kadang sama kayak Bang Kutil nih. Iya. Naik dari hack, naik mobil kecil dulu nih angkot. Turun di hack. Kalau dari Lubang Buaya itu ada 05 namanya, 05 pintu 2 sampai ke Cililitan. Tapi biasanya muter tuh di hack. Turun lagi kita di hack. Ya kan? Di situ basis Respati. Oh Iya iya, enggak? sepatu. Ada STM di situ Respati. Jadi kita naik di situ, ada almarhum temen dari Lubang Buaya bukan sendiri. Ya kan, tadi ada Bang Gudel, ada Abang juga ada kan yang di Tubun. Ya kan, jadi kita naik dari hack, tiba-tiba yang kita dinaikin sama anak bonser. Gitu kan, karena kita ributnya memang anak bonser 3 sama bonser 2 ya enggak Bang ya, Bang Des ya. Benar kan? Tiba-tiba kita naikin, yang kita naikin isinya anak bonser semua. Ya kan? Di baju tulisannya Tubun 42. Ini orang anak bonser, anak Tubun. Kita udah tahu bonser ini kan, gitu kan. Sampai kita dipukulin di dalam bis berdua-dua, ya nggak, sampai Cililitan dipukulin. Cakep ya kan, karena memang yang dibilang itu anak 42 emang sedikit. Benar kata Bang Kutil kan, Bang Tenggo. Kalau gitu berani sih berani, tapi jangan mati konyol kan, gitu kan. Betul. Bukannya kita takut gitu kan, tapi kan lihat situasi gitu kan dan kondisi. Sampai ya kan, biasanya kalau udah kejadian kayak begitu nanti kita biasanya kumpul ya kan, kita lari lagi, kita balikin lagi besokannya, kalau biasa kita keren bal lagi juga. lah hitungannya gitu kan, maunya bagaimana nih gitu kan. Kejadiannya pernah sekali seperti itu, sampai anak bonser ke Lubang Buaya ngebalikin tas, ya enggak. Kejadiannya sampai kalau nggak salah sampai mau di Perumpung 41 mau kita bakar ya. Ya Bang Des ya. Kejadiannya gara-gara itu kita dibantai berdua-dua di dalam mobil 501 berapa ya? 501 kalau nggak salah. 501 di Kopaja. Datang ke rumah itu, ke rumah saya. Iya. Dia bilang balikin dah semua tuh. Oh, Seperti gitu. itu. Kalau yang ditotok sama ente tuh tas segala macem, datang ke rumahnya. Balikin daripada cari bekarnya. Balikin lagi. Akhirnya Datang sampai ke rumahnya tuh anak bonser tuh. akhirnya jadi nggak dibakar tuh mobil ya kan. Itu dulu jangan diikutin ya, betul. teman-teman semuanya jangan diikutin yang begitu. Betul, Ya betul. kan? Ya, Betul, jangan Bang diikutin. Ade. Itu cukup di tahun 97 98 lah. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya. Yang kemarin-kemarin jangan lah kayak gitu, jangan diikutin. Jadi itu hanya pengalaman, namanya laki-laki, kita jati diri kan. Wah, namanya dulu main gede-gedean nyali kan, kalau Betul. dibilang ini siapa nih, ya enggak, kayak Bang Kutil, nanti Bang Kutil cerita nih, bisa jadi kayak Bang Kutil 42 seantero Jalan Raya Bogor kenal, ya enggak. Petolan Tubun katanya. Iya, katanya petolan tuh pun gara-garanya gara apa sih Bang Kutil jadi begitu? Kan gitu. Dulunya wah
rokok aja enggak? Coba tanya orang masih hidup. Iya. Iya enggak? Rokok aja enggak? Bener enggak? Bener enggak? Rokok agak, ya enggak? Alim. Alim, orang alim ada. Sekarang kan alim bang, ya enggak? Begitu, jadi kita nih anak 42 karena sedikit jadi kompak. Iya. Ya kan, dari Cililitan, ya kan, kemudian sampai ke Penas, dari Penas ke Kebon Nanas ke Pedati ke Perumpung ke Barkah Kodim lari Kejaksaan pintu baru sampai ke Lontar, ya kan, itu jadi kompak, yang tadinya nggak kompak jadi kompak, ya enggak. Itu pengalaman saya yang paling pahit begitu, tapi kekompakannya memang bener ada di tahun 9, saya sekolah 95 sampai 98, kompaknya memang bener cakep, ya kan. Susahnya kita rame-rame, senangnya rame-rame, ya enggak. Salut. Kita mau sekolah, ya sekolah, memang niatnya mau dari sekolah, gitu kan. Nah, jadi segi positifnya ada, negatifnya ada, seperti itu. Jadi mudah-mudahan generasi Tubun yang akan datang, ibaratnya ambil yang positif, buang yang negatif, seperti itu. Betul. Ya Bang Des ya? Ya. Ini Bang Des senior nih. Kalau apa-apa paling enak gitu ngomong Bang Des, ya kan? 2 tahun makan bangku sekolah. Jadi begitu. Jadi kalau kita sekolah tuh lihat-lihat dulu, ya kan, sampai di 42. Ada Bang Tenggo, ada Bang Kutil, ada adik kelas C, Awer ya. Miringin 42, mau miringin 42 gimana? Orang berempat-empat, ya kan? Depan 2, belakang 2, kita miringin 42. Ya. Banyak deh. Padahal cuma berempat. Tuh ya. Salah satu Selon. iya. Itulah tim. Kode juga tuh salah satu kode 42 ya kan. 4 sama 2. Ya, kalau enggak 4, 2 orang lah. Iya, Satu itu dia. Kalau enggak 4 ya 4, kalau enggak 2 ya 2. Kalau tambah 2, 6 ya 6. Kalau lagi cakep 12 orang ada lengkap. Itu paling banyak tuh Bang 12. Paling banyak 12. Nah, itu Dari dia. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Paling banyak. Oke, Gitu. bisa lanjut ke Bang Lanjut PW ke nih. Bang PW nih. Bang PW, pembahasan ini Bang PW kayak sebagai perumpung kan, warga perumpung asli. Nah, tadi kan kita mabes nih di perumpung. Itu kondisinya gimana sih Bang PW sebenarnya di tahun 98 itu di periode abang-abang? Ya, makasih Yogi. Jadi gini Gi, yang tadi Bang Ade bilang, Bang Kutil bilang, Bang Tenggo bilang, kalau dibilang ya zamannya kita nih tahun 90-an, dibilang nggak terlalu ekstrim zaman Bang Kutil, Bang Ade, dilihat dari rutenya kan tahu sendiri kan. Makanya itu. Kalau dibilang kita mah sentral terakhir deh, titik terakhir. Kalau Itu mental, iya. kalau buat kasarnya nih, kalau kita mau sekolah itu nunggu dia orang. Kalau belum dia orang belum datang nih, udah. Naik angkot. Kadang kalau kita ketemu musuh udah ribut dulu di situ. Ribut jaga hitungannya di situ, nggak hitungan menit ya Bang Ade. Hitungan berjam Bang Kutil. Paling dikit itu bisa setengah jam. Lama. Bisa berulang-ulang. Nah, itu dia makanya. Iya. Ada orang pribumi situ ya. Iya, makanya kalau bawa masak iya. situ kan. Kalau dibilang tuh perumpung sentralnya lah. Sentralnya anak Tubun dari Ciracas, dari mana gitu, dari Pondok Gede, dari Kampung Rambutan ada, dari Hek ada, Bogor ada, Kramat Jati ada. Pokoknya sentralnya itu terakhir titik perumpung udah. Itu amannya mereka tuh udah di perumpung. Zona hijaunya. Zona hijaunya udah. Nanti kalau udah di perumpung udah. Tunggu Apalagi bocah lewat. kalau ketemu senior-senior nih. Anak 97, 96. Jangan ada yang berangkat dulu. Udah, nungguin mau nggak mau tuh Bang. Nungguin dulu kita. Itulah. Jadi ya kesimpulannya begitulah. Jadi lebih ekstrim mereka gitu Bang Yogi. Iya, benar. Dibandingin kita gitu. Makanya luar biasa banget itu. Itu masuk siang semua tuh Om, waktu itu posisi. Itu kalau jadi gini Bang Yogi, kalau di kita nih kan beda nih sama sekolah lain. Kalau sekolah lain kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan dia bisa bareng. Kalau dulu zamannya kita kelas 1 siang. Jadi kalau dihitung masanya secomot lah, kasarnya secomot. Jadi ya kalau dibilang yang merdekanya itu kalau pagi doang itu bisa gabung karena itu 2 kelas 2 sama kelas 3. Itu jadi kalau siang tuh udah kelas 1 tak udah. Pengen kalau dibilang tahun 97, 98, 96 itu yang praktek. Kadang yang praktek yang masuk siang. Yang masuk siang gitu. Iya, Bang PW mohon maaf kita break aja maghrib dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih mungkin kita geser lagi ke Bang Tenggo. Bang Tenggo mungkin punya momen yang berkesan, nggak bisa dilupain tuh. Nah ini bisa diceritain nih Bang Tenggo.
Sampai sekarang masih diinget deh. Sebenarnya ini momen berkesan tapi lucu ya. Oh, lucu, Maksudnya ini ceritanya waktu 900 itu PPD 900 itu kita pantek anak boncer lewat. Itu memang benar-benar kita pantek ya. Itu udah nggak bisa kemana-mana. Pas kejadian itu udah itu hancur, itu 900 udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa gerak, itu anak-anak boncer nggak bisa turun ke jalan, itu udah nggak bisa. Nah begitu kejadian itu saya pas kejadian itu di tangan itu udah megang batu. Itu batu itu mau saya emprukin ke kepala salah satu anak boncer sih. Udah ngincer lah. Udah ngincer. Jahat nih. Nah pas baru pengen maju ke bis itu, kemudian di belakang saya ada yang nangkep tangan saya itu Sebutannya apa tuh? itu dulu tekap lah, dia gondrong rambut, pakai ransel gunung. Oh sekarang kalau ini booster kali. Sekarang buser, mungkin sekarang buser. Nah Itulah gitu. nah pas kejadian itu saya nggak ingat kemana-mana, saya dimasukin ke bengkel. Masukin ke bengkel, digebukin dulu di kunci pas, segala macam, kunci motor itu, kunci pas, kunci itu, kunci Inggris segala macam ke kepala semua, ke badan, ke kepala. Udah begitu saya dibawa ke seberang Dharma Ayu bioskop ya. Itu di depan bioskop itu ada dibilang got ya. Got selokan lo yang gede itu, dia panjang sama lebar dalam sekitar 1,5 meter lah. 1,5 meter ya, sama lebar mungkin 500 cm lah. Segitu ya. Iya, sentimeter. Nah, di situ kita itu ketangkep berdua sama abang kelas namanya Nopi. Nopi saya masih inget itu. Yang putih. Oh, yang putih. Putih ya. Itu kita disuruh berenang. Suruh berenang. Iya, itu kalau nggak salah yang ngegap saya itu Pak Bagio, Babinsa Perumpung. Suruh berenang ke got berdua. Dia disuruh saling cium. Ya saya cium teman saya. Oh, dia disuruh udah di dalam got posisi. Dalam got suruh cium. Itu suruh cium. Ya, kita berenang berdua itu dalam got. Saking emang lebarnya itu muat berdua. Kita saling cium. Udah begitu cium suruh naik ke atas berdua. Kita suruh squat jam dulu, push up dulu. Pas momen paling lucu itu, benar-benar lucu campur kesel juga sih. Pas suruh buka celana abu-abu. Begitu saya lihat kok orang-orang pada ketawa semua. Itu orang banyak, ngumpul semua itu warga-warga situ. Dia begitu pas buka celana kok orang-orang pada ketawa semua, nggak tahu yang ketawain celana kancut saya itu yang bolong, CD saya yang bolong. Itu malunya bener-bener bukan kepalang itu mah. Sampai keinget sekarang itu bener-bener momen yang kesel, yang malu banget. Itu jadi pelajaran saya sih. Emang ada konsekuensinya kalau kita emang ngadepin bahaya, ya pasti ada konsekuensinya. Ya pokoknya cukup itu aja sih kejadian, jangan sampai adik-adik kita mah ngalamin lah, gitu aja. Cukup lah ya, tahun kelam itu 97 98 itu jalur-jalur reformasi itu udah deh. Udah stop situ aja deh. Betul. Lanjut mungkin masuk ke Bang Putil lagi. Bang Putil yang bisa diceritain lah yang tragedi Pari ya. Buntut Pari itu gimana itu, Bang? Kalau buntut Pari itu pas lagi kelas 1 tuh kita bareng sama Bang Tenggo, Bang Adi Kiting, ada Bang Ade. Nah, kebetulan kita dari sekolah tuh emang kita rombongan kan sama bus kelontar kan. Posisi dari sekolah nih ya. Dari sekolahan kita nih pulang bareng. Nah, emang kita bus kan cuma dikit nih. Ya kan, ada sih bagi anak lontar ngikut, tapi turun kan. Nah, pas sampai di ini Perumpung ya kan, turun lagi tuh ada berapa orang. Di Kebun Nanas ada si Apri, Bang Anton, turun juga tuh Sandi tuh, Bang Sandi juga turun. Nah, tinggal kita berlima, ada Bang DJ, Bang Tenggo, Bang Ade, Bang Adi Kiting. Nah, turun tuh si
Bang DJ di Penas kan, Di Penas. tinggal kita berempat nih itu dia. ceritanya lewatin Penas kan. Penas kan sebenarnya kan ini ya tempatnya bonser, tongkrongannya dia. Iya. Heeh. Israel. Saya kirain kosong. Wah, Go, aman Go. Iya. Di mana Bang? Depan apa belakang lo? Mm. Udah lo depan dah. Udah atur formasi Atur tuh ya. dah. Atur formasi Lah ya. kita cuma berempat. Ah. Udah, siapa ya dah, dua-dua dah gitu kan. Dua-dua. Dua-dua. Kalau kita menang banyak ini doang nih penumpang nih miring tuh 4-2 karena penumpang doang. Ah. Pas kita maju dikit setelah di halte Penas itu Iya. ada tuh anak sekolah gue ya. Sekarang kita teriak, tanya, "Anak mana lu?" "Tubun," ya kan. Iya. Atau dia anak boncer. Kok boncer kok? Wah, itu banyak banget kok. Mana kok? Udah dah kita ladenin tuh. Mau nggak mau kan? Lah, kita cuma berempat, boncer gabrak-gabrak kan. Nah, sempet dia mundur tuh, dia kita inin kan. Kita cuman seadanya aja gue ya. Ya kan. Kelas 1. Kelas 1 kita. Udah kan anak boncer tahu sini boncer 2 dia paling enggak kelas 2 kelas 3-nya ada. Iya. Ya kan? Kita Murni masa cuma kelas 1. berempat. Pas dia ngeluarin samurai tuh saya sempet kaget tuh ya kan. Ditambah lagi sama buntut ikan pari ya Bang ya. Nah yang masih basah itu, wah ikan pari. Tetep tuh kita ladenin tuh, dia agak mundur. Nah saking mobil udah mau lampu hijau kan mau jalan tuh. Masa kita ini kan, nah, kita tetep masih mau naik mobil kan. Nah saya naik kena tuh tangan saya. Pas dia mau mecut daripada kena muka, saya tangkis. Kena tuh tangan saya. Pas lihat kok ini gini Bang. Udah. Akhirnya saya jalan tuh. Yaudah mana naik mobil kan. Pas sampai di ini kampung apa namanya? Tempatnya di Kiting Bang. Nah, Maisari. Nah, baru saya ngamuk-ngamuk tuh. Wah, udah tuh saya bilang mari, udah sini dah. Pokoknya setiap yang mobil yang dari Maisari yang jembatan itu turun. Mulai nih ikut nih. Baru dah saya udah mulai kesel tuh. Iya. Pokoknya ada mobil bis yang lewat anak sekolah kita taikin tuh. Ada bis 43 kan kita taikin. Aku anak kapal ya. Anak kapal. Wah, anak kapal lu. Bocor ya udah pokoknya ada anak sekolah yang situ kita hajar aja udah. Pokoknya dah. Biasa. Ini nama saya abis kena gitu kan. Ya pokoknya setiap ada mobil ya, pasti kita itin tuh turun lagi. Ada mobil lewat lagi kita taikin lagi. Mana bocor lu. Jadi posisinya itu emang daripada kita kering di patas ya di mobil mendingan turun gitu kan Turun, posisinya dan kita iya. juga nyelamatin orang-orang yang di dalam kan. Ya penumpang. Nah itu luar biasa juga. Itu emang ada momen ya kita berpikir logis ya dengan nyari masa juga ada kepepet ya udah gitu intinya kan turun mau nggak mau turun. Nah itu dia. Yang tadinya takut ya jadi mau nggak mau jadi berani. Nah itu Kadang kita posisinya. sama supir juga, supir enaknya kalau ada kejadian kaca pecah kita ganti gitu koleka Itu. jadi istilahnya supir jadi istilahnya sama kita bukannya gimana ya Iya. asik sama kita ya kan karena tanggung jawabnya kita gitu. Canggih. Nah setelah habis dari itu kejadian udah kita operasi bonser di Maisari sama Bang Aldi Giting sama Bang Tenggo sama Bang Ade. Saya pulang tuh ya kan ke rumah kok saya meriang ya kan saya nggak bilang sama orang tua kalau saya bekas kena itu bungkut ikan pari namanya orang kan namanya bandel-bandel orang jangan ngaku kesalahan ya. Betul. Yang penting kita wah, gimana meriang ya udah kebetulan di belakang rumah tuh ada dulu bukan ada dokter mantri suntik ya dulu ya. Bawa tuh saya disuntik tuh ini kenapa nih ya udah saya bilang tuh mantri terus terang saya kalau sama orang tua saya nggak mau kan ya, biar orang tua saya Iya. kata mantri kenapa nih bungkutan pari wah bungkutan pari iya kenapa emang udah karena Pak Haji ya udah Pak Haji suntik aja dah namanya lagi sekolah ya kan Iya. kamu ini enggak Pak Haji udah saya mau ini biar saya mau tidur biar
istilahnya nggak banyak tanya orang tua saya tahu kan. Udah setelah habis suntik saya pulang tuh baru tidur dah. Emang luar biasa itu guguting pari. Kalau seandainya saya nggak buru-buru suntik habis itu, wah nggak, iya itu soalnya bintik-bintiknya itu Kayak ini Bang, lepuh ya? kayak ngupuh ya, Oh, ini ya kayak bintik-bintik berair gitu. Itu dia tuh senjata zaman dulu ada aja lah. Buntut pari lah. Macam-macam lah. Belum pernah lihat pedang Gesper belum? Pedang gesper zaman SMP pernah ada tuh Bang. Aneh. Iya. Pedang gesper ya. Gear. Jadi Gesper gear ya. kampak gear. Ini dulu. Iya, setelah Gesper gear gua. setelah itu bisa tidur ya. Nah setelah habis suntik itu baru tuh ya kan namanya obat mungkin dulu ya kan istilahnya. Emang habis setelah suntik kasih ada obatnya juga buat menahan perihnya itu sama nyerinya itu kan benar emang saya udah nggak kuat gitu kan ya. Pas setelah sembuh gimana bang? Habis setelah sembuh ya udah. Jadi Ada namanya kita pikiran ini ya besok nih kita tungguin dah Dendam gitu. ya. Jadi mulai dari buntut pari dong jadi tambang Itu namanya. Jadi Setelah kejadian itu kita juga pernah beli buntutan pari bang ya. Iya. Akhirnya kita beli juga kan ya di Perumpung ya ada yang lewat ya. Iya. Kita beli. itu dijual bebas Bang, bukannya di pasar-pasar Kramat Jati ikan gitu enggak? Ada yang orang dagang lewat Lah gitu buset, bawa. dulu dijual. Sampai kita nawar berapa ya? 3.000 apa berapa Pak? 2.000 ya nawar ya? Dulu zamannya zaman bebas. Cuman bebas. Sampai kita beli juga itu. Kayak mana sih ikat buntukan pari? Oh panjang, gini bentuknya kayak duri. Emang bener-bener. Bergerigi. Nah, Ya ente pikir cuman bambu ya tepak aja kali ya. Iya kan? Bambu udah tepak-tepakin tau teh pari ya. hari aduh, bener. Tapi luar biasa. Nah, itu kan sampai ke orang tua. Kita sebandel apapun kita sembunyiin tuh Bang ya. Biar orang tua nggak khawatir. Nggak Apalagi kan khawatir, tracknya Bang Putih luar biasa. Kalau kita cerita mah kita diginiin orang tua khawatir, Wah, malah udah. kepikiran. Tapi sampai 3 tahun Bang Putih lewatin luar biasa sih, luar biasa. Salut dari Pinang Ranti sampai ke Tubun. Mungkin juga abang-abang di sini trek-trek. Wah, nggak kepikir lah. Zaman-zaman tahun-tahun 9 Zaman nekat. iya, zaman edan lah. Tapi dulu saya pernah tuh kejadian kebetulan di Penas juga nih, pas mau berangkat nih. Saya tuh naik mobil Basis bonser semua isinya. ini Bang, 501 tuh. Saya pas lagi sebelum halte Penas kan ada dulu kampus tuh ya. Nah dari jauh saya lihat Di Nusantara. bentar ya. Stay. Kok anak boncer semua? Emputan tular ya? Bukan. Oh, bukan. Tular mah berarti. Oh. Saya lihat wah anak boncer semua ini. Itu saya lihat tuh lebih dari 40 orang lebih dah itu. Itu mungkin gabungan berapa basis kan. Iya. Nah itu saya ceritanya pas lagi kelas 2 saya itu. Kelas 2 saya naik 501. Saya udah feeling kayaknya dia mau operasi nih, mau operasi anak tubun tuh. Nah saya sempat mau turun karena udah posisi udah dekat, udah tinggal berapa meter lagi. Akhirnya saya cepet-cepet bangun diri di pojok pintu. Ke tangga pojok pintu kan ada yang buat nyelip satu tuh deket kursi paling belakang tuh. Iya. Kan masih ada selah dikit. Ada. Nah saya diri di pojok situ set. Nah yang bikin saya keluar keringet dingin itu mobilnya di stop. Tapi di stop sama anak boncer itu posisinya bukan naik, dia operasi. Itu mobil saya ditaikin itu. Saya sebelum emang di mobil dipantek itu saya sempat baca doa. Kita tawakal lah. Nah, iya, Saya doa baca, orang tua juga tuh Bang. Bismillahirrahmanirrahim, tawakal la haula wala quwata illa billah. Ya Luar kan? biasa. Kita serahkan nama lillahi taala ya kan. Betul. Saya sempat baca begitu kan. Masuk tuh boncer tuh. Nah itu berapa kali dia lewat itu alhamdulillah kita emang izin lillahi taala ya kan. Itu kagak ngeliat saya. Tuh padahal itu mobil udah benar-benar stop. Emang nggak bisa jalan tuh sama anak boncer. Sampai mereka pada bilang nggak ada.
Nah, yang kebetulan yang dicari saya. Padahal kutil yang dicari. Padahal ada di dalam tuh, Bang. Di dalam, tapi mereka nggak ngeliat saya tuh, karena mungkin ya karena izin Allah saya baca doa itu kan, karena kita ngaji juga kan, dikasih tahu kalau buat selamat dunia akhirat bacalah doa itu kan. Nah, pas selisih berapa menit dia udah ngubek-ngubek Nggak ada. ini sampai ke atas dikelilingin, nggak ada kan. Jarak berapa meter udah ngelewatin dia. Saya ada ini sombong gitu ya, ada ini sombong gitu ya. Jarak berapa meter saya nongol. Dari Nah, situ. udah ngelewatin mereka tuh. Saya bilang, "Hei, Bonser, ente nyariin aneh," saya bilang gitu kan. Wah, ini kutil. Itu semua tuh ngejar tuh. Yang saya taikin 501 tuh. Ya kan? Nah, Kopaja. Nah, Gue tungguin nih perempuan. saya bilang, tungguin deh, ya kan? Terakhir deh. Iya. Gue bener-bener ini, Bang. Lagi lu teriak-teriak ya. Iya. Tolong Berarti tolong nggak boleh sombong. Berarti kan nggak boleh sombong. Iya, Nah, benar. kembali lagi ke situ. Gue ingat dulu. Anak bocah ke belakang lah. Ayo anak pukul. Nah, cerita itu emang bener-bener emang istilahnya saya kalau pas waktu itu ketemu sama beliau, Ya, mungkin ya istilahnya nggak ada di sini nih, Bang Budi. Emang dah. posisinya yang dicari ente tuh, Bang. Iya, itu dia. Posisinya. Emang pas kebetulan itu kejadiannya, ya saya minta maaf nih sebetulnya sama anak-anak boncar semua ini. Iya. Ya saya sebutin ya kayak Bang Widi ya kan, kebetulan dulu Bang Widi pernah saya kenain ya kan, mungkin dia sempat koma. Saya dengar kurang lebih 3 bulan lebih ya. Oh, ya kan, kena punggungnya itu. Iya. Dia saya maaf lah. saya minta maaf nih dari rekan-rekan sini juga ada ya kan, sama Bang anak bonser sebenarnya banyak yang saya kenal, mungkin mereka juga kan banyak lah, Bang Bernol ya kan, terus ada si Unyil, ada Bang Kebo tuh, Kebo tinggi gede, pokoknya kalau namanya mereka anak bonser, kalau ya kadang ya begitu, kita juga kalau ketemu ya kalau pas lagi angot lagi di jalan, kalau lagi kita bisa damai enaknya di situ kadang. Kita juga kadang juga mereka juga mau sekolah ya, kita mau emang mau tujuan mau sekolah ya kan, sampai ya gitu deh, namanya kita mau tujuannya kita emang Iya, baik zaman dulu ya kan kan? emang benar-benar sekolah. Iya. Ya kita ya namanya Keadaan itu kan yang membuat kita jadi seperti itu karena keadaan. iya, Gitu kan. gitu. Jalurnya jalur seperti itu. Daripada ditindas, mending menindas. Bahasanya begitu dah. Iya, itu benar-benar zaman berbanding kebalik sama yang terjadi saat ini, Bang. Itu ribut dicari-cari malah. Iya. Dari media sosial. Ya itu saya rasa sih parah banget. Zaman saya masih begitu, maksudnya masih ayo gue tungguin di Jatinegara, Malaka. Bonser dulu enggak, bonser. Saya ya ribut, bener-bener nggak ada kontek-kontekan sama kayak abang. Nah kenapa di zaman sekarang tuh tensinya udah gede di media sosial, makanya banyak kayak korban gitu, Bang. Jadi udah siap duluan. Kalau kita kan bener-bener kenakalan remaja, iya situasi seperti apa kita nggak tahu. Karena kalau kita kan dulu kondisi. Betul, Kondisi itu. karena memang di jalan seperti itu, Iya. kan seperti itu. Kalau sekarang kan beda. Makanya jangan sampai kejadian yang dulu bisa terulang ke generasi yang Cakep, sekarang. Kesian betul. orang tua udah nyari uang, zaman begini tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kan seperti itu. Betul. Gimana susahnya orang tua nyari duit 1.000 Iya. perak. Sekarang udah Buat jadi kita ongkos masih 100 perak kita naik angkot. 100 perak. Sekarang mana ya? Sekarang enak Bang ya. Ada KJP. Iya, itu udah. 100 perak itu juga boleh nabukin anak orang tua. Kan nggak mau ngerokok. Waduh, betak Dulu, nih, bahasanya betak kalau nggak salah Iya. dulu tuh. Iya kan? Zaman dulu enaknya kalau kita ditangkap sama polisi atau sama ABRI dilepas lagi. Kalau sekarang enggak, langsung Iya, penjara. langsung penjara. Orang langsung penjara. Karena emang dulu masuknya kenakalan remaja. Oke, bisa lanjut ke Bang Ade nih. Apalagi nih? Di zaman itu kita tahu sendiri 298 krisis moneter. Iya. Situasi seperti apa sih, Bang? Berdampak sama anak sekolah waktu itu? Apa emang susah juga? Namanya kita bayaran kan swasta. Nah itu gimana tuh, Bang? Kalau di Nyikapinnya. tahun 97 lah ya, 97 98 kalau 98 kita udah mau lulus. Udah mau lulus. Jadi tahun
97 lah, kita anggapnya 97 yang lagi kritis-kritisnya ya. Iya. Oh. Jadi itu kalau misalkan kita ketemu sama namanya teman-teman ya kan, dari kita kan nggak ada tahu ya kan, ada yang dari Klender, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jatinegara, Manggarai, ya Bang Jojong ya kalau masih ingat Bang Jojong. Bang Jojong. Ya kan, terus kemudian ada yang dari mana lagi? Yang jauh-jauh lah ya kan. Iya. Jadi kita ketemu jadi satu, ngumpul di Perumpung. Kita nggak punya rokok ya kan. Oh, ada anak sekolah nih, ada topi bagus nih ya kan. Ada sepatu. Saya inget tuh Bang Butil ya kan berebutan sepatu sama Bang DJ. Nah, tuh, coba itu. Tarikan, gue sebelah. Iya, sebelah. Iya benar. Saya sampai bilang nih sebelah gitu kan. Lo kalau sebelah emang laku, udah jual, bagi-bagi sama anak-anak. Oh iya bener juga ya, ya kan? Seperti itu. Iya, Jadi, jadi yang dibilang ya kan, kita seneng rame-rame, susahnya juga rame-rame. Betul. Di tahun 97 itu. Jadi intinya sebenarnya karena keadaan, keadaan yang membuat kita jadi seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang generasi berikutnya nggak ngerasain seperti itu lah. Betul. Gitu kan, nggak ngerasain seperti itu biar kita aja yang merasakan. Dan bagi teman-teman yang pernah di Betak, bagi anak serat cepet ya, anak cepet ya. Ya, coba. Ya wis Malaka, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ada yang inget, wah ini dia nih berarti dia tangguhan nih, Bang Butil nih, gitu kan. Kalau yang bisa ngeliat mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang dulu mohon maafkan semuanya. Luar Itu biasa. aja, Bang Yogi. Oke nih, Bang Ade, kita masuk ke momen sakral nih Bang. Ini momen buat anak 42 Perumpung, khususnya Tubun juga nih. Itu bisa diceritain tuh Bang. Yang paling sakral kemungkinan tragedi 42. Iya, tragedi 42 itu Tragedi bisa 42. dijabarin dari awal. Mungkin kan Bang Ade itu emang bener-bener ada di lokasi, ada di atas itu. Ya, bisa. tragedi 42 di bulan April. Jadi sebutannya April Mop. Bagi kita dulu itu April Mop. Ya kan, yang benar-benar sejarah, yang mudah-mudahan jangan sampai. Tanggal berapa? Oh, jadi bukan bulan Maret tuh Bang. Bukan. Jadi bulan April kalau nggak salah di tanggal 22. Ya kan, 22 kalau nggak salah ya. 22 April kalau nggak salah itu masuk pos kota, kalau nggak salah masuk pos kota Republika, kalau nggak salah masuk dah itu kalau nggak salah, karena Bang Agus Pelo yang diwawancara. Bang Spelo. Bang Agus Pelo, anak condet yang diwawancara di Rumah Sakit Cipto. Dia angkatan 96-97. Jadi Bang Agus Pelo. Jadi kita luruskan dulu, maksudnya tragedi itu yang sangat bersejarah. Betul. Dan jangan sampai terulang untuk yang lain. Iya, betul. Seperti itu, tragedi 42. Jadi ceritanya mungkin dari awal. Kalau untuk anak 42-nya mungkin kita naik mobil dari Cililitan. Mungkin di situ ada Bang Tenggo, ada almarhum Adi Hasan, namanya panggilannya Cabe, ya kan? Ada Imron dari 42 di Perumpung, kemudian Jikri di Perumpung, kemudian terakhir Bang Lugito panggilannya Bang Ambon. Bang Ambon itu ibaratnya dia meninggal di rumah sakit. Jadi yang ketiga itu 3 orang meninggal di tempat dan 1 orang meninggal di rumah sakit. Dan Bang Kutil nih yang nungguin di rumah sakit, yang bawa sampai ke pemakamannya. Kalau nggak salah Bang Yuris ya, ikut ke pemakaman nggak? Kalau pemakaman kan pas kebetulan itu saya nungguin di Bang Ambon itu sampai ngambil darah berapa kali. Setelah kabar rencananya dari Basis Pulau Gadung mau ke tempat rumah almarhum di Lembong Buaya, Adi Hasan atau Cabe. Karena mereka nggak tahu jalur, akhirnya saya balik, maksudnya dalam arti ngawal yang Basis Pulau Gadung mau mengelawat ke Lembong Buaya. Gitu. Jadi ceritanya itu tragedi 42 murni kecelakaan mobil. Murni kecelakaan mobil dan bukan murni terbalik atau karena berantem tawuran. Jadi miringnya itu miring karena memang sesak. Kita dari situ ada basis dari Perumpung, ada anak Panther, ada anak Belter, ya kan. Jadi kita gabung jadi satu karena mau berangkat sekolah. Jadi kemungkinan saya dan Bang Tenggo nih yang ada lah di sini ya. Bang Tenggo naik sama Bang Cabe, ada Bang Kiting, kemudian ada Bang Agus Pelo. Jadi kita naik mobil itu dari Cililitan, nggak ada ribut. Kita bareng sama anak KTW turun, ya kan, kalau nggak salah ya. Seingat saya, kalau ada salah mohon maaf saya. Jadi seingat saya nggak ada ribut sebenarnya anak 42 dari Cililitan. Nggak ada ribut, anak KTW turun di
Kebon Nanas ada Bang Anton naik, Bang Apri naik, kalau nggak salah Bang DJ dari Penas, Bang DJ kalau nggak salah dari Penas naik, ya kan. Kemudian sampailah ke Perumpung. Nah di Perumpung itu sebenarnya setelah tawuran, gitu loh. Setelah tawuran, karena kita udah 42 di belakang, mulai 42, Mobil ya gitu, kan. mobil. Jadi setelah ngebantai anak Bonser, kalau nggak salah Bonser ya Bang, Bang Des ya. Setelah ngebantai anak Bonser, barulah datang 42 dari belakang, barulah naik semua ke 42. Kejadiannya ada di Barkah. Setelah pas tikungan ngebut, ngegas, tikungan tajam, tiba-tiba ada truk sedang parkir, hantemlah truk. Ya Allah. Ya kan, hantam truk tiba-tiba duang, ya kan. Posisi saya ada di dalam. Dan kemudian posisi teman saya, Bang Adi Hasan almarhum ada di depan. Ya kan, pintu depan. Dan yang lain juga nggak tahu saya kejadiannya karena kejadian pasnya, tapi kejadian pasnya udah turun, orang udah banyak. Jadi kejadiannya murni karena Kecelakaan ya. jadi itu, dan itu bukannya murni karena tawuran, bukan murni karena kecelakaan dan diakibatkan dari kecelakaan, Iya. bukan karena diakibatkan dari tawuran, seperti itu. Jadi saya luruskan kalau nanti ada yang bicara oh karena tawuran, bukan. Iya. Terbalik karena tawuran, oh bukan, karena memang murni dari kecelakaan. Ya Bang Tenggo ya, Bang Butil ya. Mungkin nanti Bang Des dan Bang PW bisa menceritakan lagi lebih gamblang. Dan setelah kejadian turun kita lihat kawan kita, oh udah begini, yang ini begini, Bang Adi Hasan udah kejadiannya sudah ada di bawah. Saya juga nggak tahu kejadiannya sudah meninggal apa belum karena kita nggak berani pegang. Ya, itu dia. Gitu kan. Kita hanya melihat saja. Dan kemudian ada Bang Rukito langsung dibawa mobil angkot kalau nggak salah. Mobil angkot langsung dibawa ke rumah sakit. Ya kan, Persahabatan. Ya kan. Nah kemudian saya kalau nggak salah sama teman-teman ke sekolahan dulu bicara sama Pak Derajat. Kalau nggak salah di situ kita suruh masuk tapi nggak ada yang mau masuk. Akhirnya kita kembali lagi ke Perumpung. Terus kemudian saya langsung ke rumah sakit Cipto dan Bang Butil ke Persahabatan karena Bang Sutil posisi lagi masuk siang ya kalau nggak salah ya. Enggak, saya masuk Oh belakangan telat naik ketinggalan ketinggalan mobil. Jadi hitungannya Bang Butil ketinggalan mobil, jadi langsung ke Persahabatan. Jadi seperti itu kronologisnya. Cara nggak langsungnya lah seperti itu. Jadi bukan karena tawurannya karena dari basis Perumpung. Iya, di Perumpung Karena itu. tragedi 42-nya karena kita basis di situ, basis besarnya di Perumpung, naiklah ke 42 sampai penuh. Sampai penuh mobil, sampai miring habis lah gitu kan. Itu jadi memang setelah habis tawuran. Gitu, setelah tawuran. Jadi murni anak 42-nya belum ada tawuran di situ. Seperti itu. Ya. Jadi Oke. mudah-mudahan ini kejadian ini buat yang paling bersejarah buat anak-anak Tubun khususnya. Ya kan? Jadi jangan sampai kejadian ini dibuat yang macam-macam. Pesan saya seperti itu karena kesian orang tuanya dan yang teman-teman kita yang meninggal. Kalau kejadian itu dijadikan yang nggak macam-macam, yang nggak bagus, alangkah bagusnya lebih baik dibuat kirim doa, kirim arwah. Ini saya mau luruskan ini ya. Oke, Bang Tenggo. Saya nonton konten yang lain itu. Jadi saya mau luruskan kejadian itu bukan di bulan Maret. Kejadian itu di bulan April, 22 April. Itu korban bukan 7 orang, 4 orang. 4 orang. Meninggal di tempat 3, 1 di rumah sakit. Dan itu kejadian itu bukan bis kebalik. Itu kejadian karena kita nabrak truk. Truk yang sedang parkir. Karena dari Celilitan itu Mikrolet 04 sama 42 itu udah berselisih. Udah berselisih. Itu jadi Awalnya dari mikrolet. Jadi bukan kebalik ya. Saya tekankan bukan kebalik. Korban juga bukan 7 orang, tapi 4 orang, 3 di tempat, 1 di rumah sakit. Iya. Itu karena saya saksi sejarah, istilahnya saksi kelabu lah. Iya. Karena di mobil 42 itu sempat teriak, wah hajar mobil 42. Oh, Saya singgungan komporin. sama mikroletnya. Sampai pas teriak kita ngerem itu pertama, kita sempat teriak, ternyata wah. Nah itu baru kejadiannya seperti grogi supirnya supirnya karena singgungan sama Angkot, iya, mikrolet. baru saya ingat itu.
Jadi kejadian awalnya sebenarnya dari pedati itu udah mulai gesek-gesekan sama 04. Ya, biasalah kalau Seperti itu. angkutan umum kan berebut penumpang. Jadi mudah-mudahan ini udah diluruskan. Jadi jangan sampai ada konten-konten yang lain yang bicaranya ini kejadian karena tawuran. Iya. Kasihan orang tuanya, kasihan teman-teman kita yang pada waktu itu kejadian meninggal. Jangan sampai meninggalnya karena tawuran. Mohon maaf, itu karena murni kecelakaan mobil. Seperti itu. Memang awalnya tawuran, tapi bukan anak 42-nya. Iya. Tapi itu memang dari basis yang ada Tubun dari Perumpung. Memang basis kuat kita ada di Perumpung, gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi intinya itu adalah murni kecelakaan. Dan jangan sampai kejadian itu dijadikan seperti ulang tahun, Iya, kejadian untuk jadi perayaan, yang lain, bukan. perayaan Jangan yang jadi perayaan. Nah, ibaratnya ini macam-macam. Di sini abang-abang senior 98 kurang berkenan lah kalau itu dibuat jadi ulang tahun. Itu sebaiknya kita jadi momen untuk ziarah, bergabung yang positif untuk silaturahmi. silaturahmi Iya. ke orang tua, kita datangkan makamnya. Iya, itu dia cakep itu. kejadiannya seperti ini. Ya, Iya. maksudnya adik-adik ini 22 Maret saya mohon jangan dijadikan hari anniversary atau hari ulang tahun Tubun ya. Ini sebenarnya hari-hari benar-benar hari berkabung tanggal 22 April. Iya, Maaf, tanggal 22 April itu hari berkabung bukan Hari ulang hari ulang tahun. Itu yang saya tekankan ya, saya sebagai alumni yang ngalamin kejadian itu, saya Dari awal saya mohon adik-adik tanggal 22 April atau 22 Maret itu jangan dijadikan hari ulang tahun Tubun. Iya. Ya itu aja sih. ya. Iya. Jadi buatlah tanggal 22 April itu sebagai hari berkabung atau hari pengingat sejarah Dan hari ya kan? silaturahmi itu kan. silaturahmi Iya. dan kita kirimkan ke makam. doa Kirim ya doa kan? ke Kirim doa dan kita kirim silaturahmi dan jangan sampai kejadian ini bisa terulang untuk Kemudian adik-adik hari, yang lain. Kemudian hari untuk khususnya untuk anak Tubun. Iya, Jadi Bang. Maaf, kalau untuk makamnya nih Bang, kita kan belum tahu nih Bang. Mungkin Bang Ade bisa dikasih tahu Bang. makamnya Bang Adi Hasan ada di posisinya di Bambu Apus. Bang Adi Hasan di Bambu Apus. Ya. Kalau Bang Jikri ada di Perumpung. Bang Jikri di Perumpung. Imron ada di Perumpung. Bang Imron di Perumpung. Bang Lukito, Bang Ambon ada di Cipinang. Oh, di Karena Cipinang. ya di Cipinang Lender. Iya, oke. Lender. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi posisinya memang tahu karena pada waktu kejadian ada yang bagi dua. Iya. Ada yang lari ke Lubang Buaya, ada yang lari ke Cipinang dan ada yang lari ke Perumpung. Seperti itu. Ya, jadi memang ada bagi dua itu karena jadi hari tanggal 22 Maret itu kalau nggak salah hari apa ya? 22 April. 22 Hari Sabtu. 22 April itu saya jadi lupa dah tuh. 22 April itu hari apa? itu? Saya lupa juga itu. Jelasnya lihat pos kota. Di pos kota Udah sempat kalau masuk memang media ke massa artikel, juga. kalau kita flashback lagi ke tahun 97 itu kalau nggak salah di pos kota ada tayang, terus kemudian di media massa yang lain juga ada kalau nggak salah. Jadi bisa dicari artikelnya. Mungkin saya salah, saya mohon maaf. Tapi kejadian yang benar-benar mengalami adalah Bang Tenggo, kemudian saya, terus kemudian Bang Agus Pelo yang ke rumah sakit sama saya, Bang Kutil yang minta darah untuk Bang Lukito, Bang Ambon, ya kan, Bang Endes yang mengikuti sesi pemakaman, ya kan, itu ada. Jadi benar-benar memang jalannya seperti itu, gitu kan. Jadi nggak dibuat-buat. Betul. Jadi nggak dibuat-buat, nggak direkayasa, nggak dilebihkan, dan nggak dikurangkan. Seperti itu. Jadi murni karena kecelakaan mobil. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak nih buat abang-abang senior. Semoga di momen silaturahmi kita ini bisa berkelanjutan Bang di tahun ke depan, khususnya di 22 Maret atau 22 April itu kita jadiin momen silaturahmi Bang. Iya tuh. Insyaallah. 22 Maret mau 22 April jangan dijadikan hari ulang tahun. Betul. Jadi kan hari bersejarah untuk mengingat, ya kan, itu adalah kejadian kelam. Yang ibaratnya orang tua kita, anggota, sanak saudara, teman, ya kan, itu benar-benar merasa kehilangan. Betul. Di bulan itu dan kejadian itu di tahun 98. Jadi mohon mudah-mudahan
forum ini bisa membuat bukannya buat jadi bertengkar di media sosial. Betul. Gitu kan. Ini adalah suatu pelurusan. Iya. Pelurusan kalau dibilang Bung Karno jangan lupakan Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya. Sejarah Iya. seperti itu. Oke. Jadi kita kembali lagi ke sejarah, flashback lagi Iya. gitu kan. Dibenarkan gitu kan. Betul. Dibenarkan, cari pembenarannya seperti apa sih? Oke. Gitu bukannya jadi buat ribut di media Betul. sosial seperti itu. Ya, mungkin ya udah cukup keterangan dari abang-abang. Terima kasih karena udah gamblang banget. Terima kasih banget. Ini kita pelurusan sejarah sama abang-abang tahun 98 ini. Saya rasa cukup. Kita ambil yang baiknya aja, buang yang sisi negatifnya. Itu semua pernah dialami sama abang-abang ini. Pernah dialami sama abang ini. Jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hitam oren, Tubun Brotherhood. Like a Hellcat.